Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, gempar. Seorang tubuh perempuan tanpa kepala dan kaki ditemukan terbungkus rapi di dalam koper merah. Jasad berkulit cerah itu sepertinya melakukan perawatan semasa hidup. Ada tindik di atas pusar tubuh perempuan itu. Ditaksir berusia 20-30 tahun. Tidak berapa lama giliran Blitar yang gempar. Mayat dalam koper itu diduga merupakan warga Kelurahan Bence, Garum, Kabupaten Blitar. Benarkah wanita itu adalah uswatun hasanah? Bagaimanakah caranya tubuh tanpa kepala itu bisa diidentifikasi dan dikenali? Siapakah sebenarnya uswatun hasanah, perempuan yang dikenal cantik itu? Namun, sebelum melanjutkan kisah ini, bagi yang belum subscribe, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Pagi itu, Kamis 23 Januari 2025 pukul 9 pagi, Yusuf seperti biasanya membuang sampah di tempat pembuangan sampah TPS Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi. Namun, saat ia akan beranjak meninggalkan TPS itu, dia melihat ada sesuatu seperti paket besar berada di selokan di depan TPS tersebut. Barang yang diduga paket besar itu dibungkus rapi plastik hitam. Pria berusia 40 tahun itu berpikir sepertinya ada kiriman paket yang terjatuh dari kendaraan. Ia pun mendekati dan memeriksa paket itu. Saat dicoba diangkat, Yusuf merasakan paket itu cukup berat. Ia pun semakin penasaran. Kemudian diangkatnya paket itu di tepi selokan. Dan begitu plastik hitam dibuka, terlihat sebuah koper berwarna merah. Yusuf semakin kaget ketika koper itu dibuka. Ternyata isinya tubuh wanita setengah telanjang tanpa kepala dan kaki. Tubuh wanita itu dibungkus bed cover berwarna krem. Yusuf kemudian melaporkan hal itu ke Kepala Desa Dadapan. Kepala Desa Dadapan Andik Bangga Sagitarama menyebutkan bahwa sehari sebelum koper tersebut ditemukan, salah satu warga sempat melaporkan adanya paket mencurigakan yang diletakkan di selokan depan tempat pembuangan sampah TPS. Keesokan harinya, Andik mendapatkan laporan warga bahwa paket besar itu berisi koper berwarna merah yang di dalamnya terdapat mayat perempuan. Andik pun segera melaporkan ke kepolisian. Berdasarkan laporan itu, tim dari Polres Ngawi dan Puskesmas setempat mendatangi lokasi penemuan koper. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan mengambil sidik jari jasad perempuan tersebut. Secara fisik, ciri-ciri perempuan itu memiliki tindik di atas pusarnya. Polisi juga mengamankan beberapa aksesoris yang ditemukan di dalam koper, yakni ikat rambut dan sandal. Kesimpulan kepolisian, perempuan itu korban pembunuhan dan dimutilasi. Jasad yang ditemukan ini hanya ada badan. Untuk kaki sebelah kiri dari pangkal paha sudah tidak ada. Kemudian kaki sebelah kanan dari lutut tidak ada, serta kepala juga tidak ada. Diduga korban hasil tindak kejahatan mutilasi. Begitu penjelasan Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi kepada media. Sementara itu, Kepala Satuan Reskrim Polres Ngawi Ajun Komisaris Joshua Peter Kresnawan di Ngawi
mengatakan bahwa hasil otopsi terhadap jasad wanita itu menunjukkan penyebab kematian korban adalah asfiksia atau kekurangan nafas. Ini berarti kemungkinan perempuan itu meninggal karena dicekik sehingga susah bernafas dan mati lemas. Selain itu, Joshua juga mengatakan bahwa korban diduga mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia. Hal ini dilihat dari resapan darah yang ditemukan di tubuh korban. Selain itu, hasil otopsi juga memastikan bahwa korban tidak dalam kondisi hamil. Sebelumnya beredar kabar bahwa korban meninggal dalam kondisi hamil. Tak lama berselang, setelah penemuan mayat itu, beredar viral di sosial media identitas wanita itu lengkap dengan foto dan rekaman sidik jari. Polisi kemudian membenarkan bahwa identitas wanita dalam koper itu terungkap dari sidik jari. Dia adalah Uswatun Hasanah, perempuan kelahiran Blitar 25 April 1995. Namun demikian, untuk memastikan itu semua, kepolisian mengundang keluarga Uswatun untuk melihat dan memeriksanya. Sehari setelah penemuan mayat itu, Ana Yuliana, 29 tahun, kerabat serumah Uswatun yang selama ini merawat kedua anak Uswatun, dan Hendy Suprapto, 42 tahun, ayah tiri Uswatun, mendatangi Polres Ngawi. Selain diperlihatkan tubuh Uswatun, mereka pun diperlihatkan aksesoris yang juga ditemukan di dalam koper, yakni rok warna hitam, sandal merek Dior, gelang pengikat rambut, selimut bermotif lurik atau garis-garis, dan koper merah jambu merek Reindeer. Ditemukan juga tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas, serta tali tas warna hitam yang digunakan untuk mengikat korban. Setelah melihat itu semua, mereka berkesimpulan bahwa tubuh dalam koper itu benar Uswatun Hasanah. Ciri-ciri yang kami ketahui dan kami kenali sandal, gelang, sama tindik perut. Begitu kata mereka. Uswatun terakhir bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan kosmetik di Tulung Agung. Pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, Uswatun izin berangkat ke Tulung Agung secara tergesa-gesa. Ia masih bisa dihubungi oleh keluarganya sampai tanggal 20 Januari. Setelah itu, telepon genggamnya tidak aktif. Ia ditemukan meninggal dalam koper pada tanggal 23 Januari. Diduga Uswatun dibunuh antara tanggal 20 hingga 22 Januari 2025. Uswatun adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya laki-laki tinggal di Jakarta. Orang tua Uswatun sudah lama pisah. Kedua orang tuanya juga masing-masing sudah menikah lagi. Nur Halim, ayah kandung Uswatun, menceritakan bahwa Uswatun sudah 3 kali menikah dan dikaruniai 2 anak. 1 berusia 10 tahun dan 1 lagi berusia 7 tahun. Pernikahan pertama Uswatun dengan pria asal Srengat, Kabupaten Blitar, dilakukan secara resmi alias didaftarkan di KUA setempat. Uswatun bercerai dengan suami pertama dan dikaruniai 1 anak laki-laki. Lalu menikah lagi dengan pria asal Lumajang tetapi secara siri. Uswatun dikaruniai 1 anak perempuan dari hasil pernikahan keduanya. Tak berapa lama setelah dikaruniai anak kedua, Uswatun kembali pisah dengan suami kedua. Setelah lama menjanda, Uswatun menikah lagi yang ketiga kalinya dengan pria asal Tulung Agung.
Pernikahan ketiga Uswatun dengan pria asal Tulung Agung juga dilakukan secara siri. Di pernikahan yang ketiga ini belum dikaruniai anak, meski pernikahan sudah berjalan sekitar 3 tahun. Awal nikah, korban dan suami ketiganya juga hidup rukun di Blitar. Tetapi setahun terakhir ini, menurut Nur Halim, ia belum bertemu dengan suami Uswatun. Nur Halim bahkan mengaku tidak tahu apakah Uswatun dengan suami dari pernikahan ketiga ini masih bersama atau sudah berpisah. Terlebih, sang suami juga tidak terlihat berada di rumah Uswatun di Blitar setelah kejadian ini. Setelah pihak keluarga memastikan bahwa tubuh dalam koper merah itu adalah Uswatun Hasanah dan sudah selesai diotopsi, tubuh itu pun diserahkan ke keluarga. Uswatun pun langsung dikuburkan oleh keluarga pada hari Jumat sore tanggal 24 Januari 2025 di pemakaman umum TPU Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar dengan tubuh seadanya. Potongan tubuh lainnya masih dilakukan pencarian oleh polisi. Pada saat penguburan, suami ketiga Uswatun juga tidak terlihat. Ini yang menjadi tanda tanya keluarga. Apakah keduanya masih terikat dalam pernikahan atau sudah berpisah? Ataukah justru sedang berkonflik dengan Uswatun? Kasus pembunuhan yang berujung pada mutilasi biasanya dilakukan oleh orang dekat dengan korban, baik dekat dalam relasi keluarga, pernikahan, asmara, maupun hubungan kerja. Di akun media sosialnya, Uswatun sempat memposting pesan yang menyentuh yang sepertinya menggambarkan hubungan cinta Uswatun. Nanti kamu bakal merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi gak lagi menemukannya. Yang tulus gak akan kedua kali. Walaupun kamu menemukan yang baru, pasti gak akan sama yang dulu lagi. Begitu tulis Uswatun, entah kepada siapa pesan ini ditujukan. Dari berbagai keterangan kronologi hilangnya kontak keluarga dengan Uswatun dan tujuan terakhir perjalanan Uswatun dari Blitar adalah Tulung Agung, maka diduga kuat bahwa Uswatun bertemu dengan pembunuhnya di Tulung Agung. Uswatun juga sempat menuliskan pesan dan harapannya untuk kedua anaknya. Begini pesan Uswatun. Ya Allah, kutitipkan segala urusan anakku kepadamu, kesehatan, rezeki, masa depan, hati, akhlak, kebahagiaan, dan agamanya. Ya Allah, berikanlah takdir terbaik untuk anakku. Wujudkan harapan dan mimpinya di waktu yang tepat. Lindungilah setiap langkahnya, jagalah dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dan wafatkanlah dia dalam ilmu akhirat, agar kelak bisa menjemputku di pintu surgamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu pesan doa Uswatun di media sosialnya. Semoga saja harapan Uswatun kepada kedua anaknya dapat dikabulkan yang Maha Kuasa. Mereka kelak akan menjemput Uswatun di pintu surga. Kasus mutilasi ini mencerminkan sisi kelam yang ada di masyarakat kita, di mana masalah pribadi atau konflik seringkali diselesaikan dengan cara-cara brutal dan tidak manusiawi. Fenomena ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan emosi dan penyelesaian konflik secara damai. Semoga saja semuanya akan menjadi benderang, kejahatan segera terungkap, dan keadilan berada pada titik keseimbangannya.